Nah, problemnya kan apa yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ternyata flexing itu, keuntungan mereka itu didapat dari kekalahan korban-korbannya. Saya latihan boxing semenjak 3 tahun yang lalu ya. Dan kenapa saya suka di bela diri ini? Karena seperti kayak ada adrenalin. Saya merasa bahwa hidup itu nggak selamanya hidup. Jadi mumpung di sisa hidup ini ya, kalau kita nggak menunjukkan diri kita sebenarnya ya, saya nggak mau mati sebagai seorang loser gitu aja. Halo, nama saya Roy Sakti, usia 42 tahun. Aktivitas saya sebagai seorang pengusaha, saya juga seorang aktivis sosial media. Saya expert di pengajaran tentang kartu kredit dan juga saya aktif memberantas investasi-investasi bodong yang berkeliaran di Indonesia ini. Pendidikan finansial tuh harusnya ada sejak dini. Cuman problemnya kan kita nggak pernah diajarin sama orang tua kita, sama guru kita. Bahkan kalau di SD judulnya kan ibu ke pasar membeli sayur. Padahal kan harusnya kan ibu ke pasar jualan sayur. Ya akhirnya tidak ada kata terlambat. Sekarang pun saat yang tepat untuk belajar. Jadi kayak kemarin ya, kejadian kasus kemarin itu ada 2 kasus besar. Semua terjadi karena apa? Karena bebasnya sosial media. Banyak orang tertipu dengan sikap flexing. Tiba-tiba ada anak muda, kemudian punya mobil mewah, intinya menunjukkan hasil ya, tanpa menunjukkan prosesnya seperti apa, tiba-tiba kayak sulapan aja. Nah, otomatis kan bagi teman-teman, apalagi yang masih muda-muda ini kan, jangankan yang muda-muda, saya aja yang tua aja, apa gua goblok gitu kan, lihat mereka itu kan, nah, nggak sadar, keingintahuan kita untuk bagaimana menjadi seperti mereka, malah menjerat kita ke dalam lingkaran investasi bodong itu. Nah, problemnya kan, apa yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ternyata flexing itu, keuntungan mereka itu didapat dari kekalahan korban-korbannya. Nah, korbannya siapa? Ya kita-kita ini. Nah, tapi memang ini memang dilema karena apa? Karena kadang-kadang ajaran-ajaran yang benar itu membosankan. Sedang ajaran-ajaran yang flexing apa segala itu menggairahkan, tapi itu menjebak. Sama seperti di dalam dunia suplemen. Kita kan sering melihat suplemen-suplemen, wah kelihatannya bagus apa segala, ternyata terkandung banyak bahan-bahan berbahaya. Nah, maka itulah kita harus waspada sih sebenarnya. Kenapa saya memilih boxing? Sebenarnya bukan boxing sih. Saya lebih tepatnya itu ikutnya MMA, Mixed Martial Art. Nah, cuman karena di usia 42, kemudian posisi saya itu kan dari kecil itu kan gemuk, obesitas ya, dan kemudian kakinya ini nggak panjang gitu loh. Jadi kalau mau main kayak kickboxing kalah di kaki ya. Kemudian kalau mau main wrestling ya kan kayak MMA yang piting-pitingan begitu kan kalah di napas. Ya mungkin satu-satunya yang di umur saya yang masih kita bisa performance ya di boxing itu. Saya latihan boxing semenjak 3 tahun yang lalu ya. Dan kenapa saya suka di bela diri ini? Karena seperti kayak ada adrenalin. Apalagi kita ini yang usia udah 42 ini kan kadang-kadang semangat juangnya itu agak menurun ya. Tapi kalau ada boxing tuh, kita kalau di ring tuh rasanya kayak hidup. Saya merasa bahwa hidup itu nggak selamanya hidup. Jadi mumpung di sisa hidup ini ya, kalau kita nggak menunjukkan diri kita sebenarnya ya, saya nggak mau mati sebagai seorang loser gitu aja. Kalau di teror itu, kalau sosial media mah tiap hari ya. Mulai diteror, diancam bunuh, diancam culik, itu udah tiap hari. Dan kenyataan kan minggu kemarin ya, kita lagi duel sama salah orang leader dari Kema Ponzi. Ya diajak duel ayo gitu kan. Dia ngajakin duel ya ayolah, gua siapin ringnya. Ternyata dia takut sendiri nggak datang. Bahkan saya pernah ada satu momen itu ya, dimana ketika saya fight dengan para mafia itu, saya sampai nggak bisa tidur mikirin, dan ternyata itu bukan masalah saya gitu loh. Saya mikirin, goblok, ngapain gue mikir, ini bukan masalah gua, saya bukan korban, saya juga tidak ada kena, tapi ngapain kita mikirin negara ini gitu. Ya mungkin itu menjadi salah satu bukti lah, kita sebagai warga negara ini ya wujud bela negara kita ya seperti itu. Saya selalu mengawalin pagi hari itu latihan dulu ya. Jadi saya biasa nggak makan sebelum latihan. Jadi kan saya latihan dulu, setelah latihan pasti kemudian yang pertama kali masuk di dalam tubuh saya ya pasti whey protein. Terus kemudian malam itu biasanya saya tutup dengan whey yang isolate. Kan kita dulu tuh kan selalu mengeremehkan, alah produk Indonesia paling isinya abal-abal. Justru yang Indonesia ini bagus. Kok bisa? Karena kalau kualitasnya turun malah kacau, karena dia udah brandingnya itu Indonesia itu udah, orang kan kesannya barang luar bagus gitu loh. Kalau barang Indonesia ini kesannya jelek. Nah akhirnya gue coba tuh ya kan, ternyata efeknya bagus.
Kemudian pas sebelum olahraga, sebelum training, selalu pakai Prevo. Beda lah ya, kalau nggak pakai Prevo sama pakai Prevo itu beda. Ya nomor satu Prevo itu saya udah mencoba pre-workout banyak. Jadi saya tuh sebenarnya udah nyoba muter kemana-mana tuh. Yang cocok buat diri saya bagaimana? Di jantung nggak deg-degan. Karena kadang-kadang pre-workout yang luar negeri, ya kan ada beberapa merek ya. Saya pakai itu ya, jantung kayak deg-degan kemudian dingin. Kayak orang kayak pakai narkoba gitu loh. Nah tapi kalau di Prevo itu natural tapi hentakannya ketika angkatan tuh kerasa sekali. Saya pernah ngetes nih ya. Malam nggak saya kasih whey itu kan ya. Apalagi kalau habis fitness ya. Garam itu kadang-kadang 3 hari nggak hilang-hilang. Tapi ketika saya pakai dengan menu malam itu isolate ya, hari kedua udah hilang garamnya. Dan itu sangat-sangat bagus sekali ya. Evolent harganya paling masuk akal lah ya, paling masuk akal. Ya kita belum sekaya afiliator soalnya. Mikir harga juga kan. Tapi yang kedua adalah rasanya enak, nggak bosenin. Yang saya tahu sendiri adalah di tim Evolent ini setiap batch masuk pasti dicek proteinnya harus sesuai dengan apa yang ada di saset. Ini bisa diadu lah dengan brand-brand luar, saya berani garansi deh. Buat para Evo Team, pesan saya adalah jangan pernah putus asa walaupun mungkin umur sudah menua. Apa yang kita latih selama bertahun-tahun itu akan kita dapatkan di tahun-tahun masa kita tua. Idaman saya, kita maunya udah kayak begitu tuh ya kan. Daripada umur 60 udah tinggal nunggu mati doang, latihan ini investasi. Percuma kita dapat duit banyak tapi kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain. Evolent, that's my evolution.